semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan dengan Anda mengenai ikan mujair. Berapa banyak di antara Anda yang menyukai masakan ikan ini? Suami saya juga merupakan salah satu penggemarnya. Dia sangat suka sekali masakan ikan mujair, apalagi yang sudah ditaruh dengan sambal. Asal-usul ikan ini ternyata berada di perairan Afrika pada mulanya dan hidup di lingkungan air asin. Lalu bagaimana ceritanya ia bisa hidup di air tawar di Indonesia? Tahukah Anda ternyata ikan mujair itu diberi nama sesuai dengan nama penemunya di Indonesia, yaitu Mbah Mujair yang lahir di Desa Kuningan, Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Jadi di tahun 30-an, Mbah Mujair memiliki satu usaha, yaitu usaha sate. Tapi seiring berjalannya waktu, usahanya ini bangkrut dikarenakan Mbah Mujair sangat suka sekali berjudi. Lalu satu kali, kepala desa mengajak Mbah Mujair untuk pergi ke Pantai Serang. Di sanalah ia melihat ada ikan yang berusaha untuk melindungi telur-telurnya dimasukkan di dalam mulutnya. Jadi ketika ia melihat itu, ia tertarik kepada ikan ini, dan ia pun membawa ikan tersebut dari Pantai Serang ke tempat dia tinggal, yang jaraknya sekitar 35 km dengan berjalan kaki. Ketika di rumah ia berusaha memeliharanya di kolam ikannya, ternyata ikan ini tidak semudah itu hidup di air tawar, lalu banyak yang mati. Ia pun melakukan percobaan demi percobaan, sekitar 11 kali percobaan, dengan meramu komposisi air asin dan air tawar, hingga saatnya tiba di mana ikan ini dapat hidup di lingkungan air tawar. Ketika dapat berhasil memperkembangbiakannya, Mbah Mujair pun membagikan ikan-ikan tersebut kepada tetangganya dan kelebihannya ia jual di pasar. Sejak itulah ikan mujair dikenal di seluruh Indonesia. Yang mau saya himbau di sini adalah bagaimana ikan mujair betina dapat memelihara telur-telurnya di dalam mulutnya. Ia akan menjaga telur-telurnya itu hingga dapat menetas dengan baik, dan ketika ada serangan musuh, maka dengan sigap, betina ini akan memelihara agar telur-telurnya ini aman. Jika ikan saja dapat melindungi anak-anaknya dengan segenap kekuatan yang dia punya, dengan memasukkan telur-telurnya itu ke dalam mulutnya, ketika datang musuh dan datang bahaya, maka ia akan mengorbankan dirinya demi keselamatan dari keturunannya. Tentunya jika seekor ikan saja mengerti bagaimana memperhatikan anak-anaknya, terlebih lagi Tuhan kita di surga yang memiliki kuasa atas alam semesta ini. Tentunya Tuhan selalu memperhatikan dan melindungi kita dari setiap cobaan dan musuh-musuh yang seringkali berusaha menjatuhkan kita. Dari pelajaran alam ini saya bersyukur saya memiliki ilmu yang baru dan saya mengerti karakter Tuhan. Bagaimana Tuhan sebagai pelindung dan juga pemelihara dari setiap umat-umat ciptaannya. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 8 Mei ialah dalam mempelajari alam. Ayat intinya tertulis di dalam Ayub 12 ayat yang ke-8. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran, bahwa ikan di laut akan bercerita kepadamu. Penjelasannya, masa kanak-kanak dan masa muda Kristus berlangsung dalam keadaan yang sederhana, di bawah kondisi yang baik untuk perkembangan tubuh yang sehat. Hidupnya kebanyakan berlalu di udara terbuka. Ia minum dari aliran sungai yang bersih dan makan buah dari kebun. Ia menaiki dan menuruti jalan-jalan pegunungan yang curam dan melalui jalan-jalan Nazaret ketika ia pergi ke tempat pekerjaannya dan pulang ke rumah. Ia menikmati suara yang beraneka dari burung-burung yang menyanyikan puji-pujiannya kepada Haliknya. Ia merasa gembira melihat keelokan bunga-bunga yang menghiasi padang-padang. Ia mencamkan dengan sukacita kemuliaan langit, matahari yang gemilang, bulan dan bintang-bintang,
dan memandang kepada terbit dan terbenamnya matahari dengan perasaan kagum. Buku alam terbuka di hadapannya dan ia menikmati pengajarannya yang halus. Bukit-bukit yang abadi, pohon-pohon zaitun, merupakan tempat-tempat pengasingan diri yang digemari, kemana ia pergi untuk berbicara dengan Bapanya. Ia dipenuhi dengan hikmat ilahi, dan melalui penyelidikan alam, dan oleh renungan tentang Allah dan percakapan dengan Dia, kuasa kerohaniannya dikuatkan. Penebus ini berjalan naik dan turun bukit-bukit serta gunung-gunung, dari dataran yang luas sampai kepada lembah-lembah pegunungan. Ia menggemari pemandangan alam yang indah. Ia bersukacita dengan padang-padang yang gilang gemilang, dengan bunga-bungaan yang indah permai, dan mendengar suara burung-burung di udara, serta mempersatukan suaranya dengan mereka itu dalam nyanyian puji-pujian yang gembira. Dalam hidup Kristus, masa kanak-kanak dan masa mudanya adalah suatu pelajaran bagi orang-orang muda dewasa ini. Kristuslah teladan kita, maka pada masa muda haruslah kita merenungkan Allah di alam, mempelajari tabiatnya dan pekerjaan tangannya. Pikiran dikuatkan oleh menjadi kenal dekat dengan Allah oleh membaca sifat-sifatnya dalam hal-hal yang dijadikannya. Sementara kita memandang keindahan dan kehebatan dalam pekerjaan alam, maka kasih sayang kita pun akan dicurahkan kepada Allah dan jiwa kita dikuatkan oleh berhubungan dengan yang kekal melalui pekerjaan tangannya yang ajaib. Aplikasi baik kita hari ini, mari kita pergi ke alam. Kita dapat merenungkan tabiat Tuhan melalui ciptaannya. Apa saja yang kita lihat di alam pasti akan memberikan pengajaran tentang kasih Tuhan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan mari kita terus menggunakan waktu kita untuk berdoa, karena di dalam doa juga kita akan mendengar suara Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda.